89% dari perusahaan mengakui adanya risiko ancaman internal. Dengan serangan bertarget seperti yang terjadi pada kebocoran data 350.000 klien wealth management Morgan Stanley dan aksi akses ilegal karyawan ke informasi personal pelanggan AT&T, ancaman internal menjadi babak baru bagi keamanan cyber. Salah satu solusi untuk mengantisipasi ancaman internal tersebut datang dari teknologi detect system yang menyajikan aktivitas penggunaan IT di perusahaan sehingga dapat secara cepat mencegah berbagai ancaman. Mulai dari pencurian seperti properti intelektual, serangan berbahaya pihak internal yang memiliki akses ke sistem, hingga ketidaksengajaan menampilkan data sensitif oleh karyawan. Detect System menggunakan pendekatan dan analisa people-centric untuk mengamankan endpoint tanpa melanggar privasi karyawan. Dan belum lama ini Detect System memperoleh pendanaan seri A sebesar 15 juta dolar Amerika dari Northwest Venture Partners dan Wing Ventures. Pendanaan ini juga menandai masuknya Detect ke pasar Amerika Serikat dan berpindahnya kantor pusat Detect System dari Australia ke Silicon Valley, Amerika Serikat. Dan untuk mengulas seberapa jauh tingkat keamanan sistem jaringan enterprise di Indonesia, sudah bersama saya Michael Nugroho, Country Manager Detect Indonesia. Pak Michael, selamat datang di Tech Now. Selamat siang. Ya, Pak Michael, bagaimana sebenarnya metode dan cara kerja dari Detect ini? Oke, Detect adalah berawal dari Australia pada tahun 2000 dan kami baru saja berpindah ke kantor pusat di Amerika. Dan solusi kami adalah berbasis client server base, ya, di mana kami menggunakan micro agent ya, yang didistribusikan atau dideploy untuk setiap PC atau endpoint di dalam jaringan perusahaan. Dengan demikian solusi kami akan mengumpulkan data ya, atas semua aktivitas yang dilakukan untuk semua aktivitas IT user di perusahaan tersebut. Baik, jadi ini lebih kepada keamanan internal saja? Iya, lebih banyak ke keamanan internal. Karena keamanan internal itu sangat penting. Karena ancaman dari luar pun itu seperti tadi, mungkin ada 80% yang sebenarnya terjadi karena celah dari dalam. Oke, dari internal. Justru karena dari situ ya. Nah, ini memang artinya bahwa tidak mungkin data bisa diambil oleh pihak luar kalau memang tidak ada bocoran, istilahnya leak dari dalam ya? Ya, itu tentunya sekarang ini kalau di Indonesia terutama untuk perimeter defense itu sebenarnya cukup baik, ya, cukup memadai. Ya, cuma untuk dari segi internalnya sendiri, kalau di Indonesia itu mereka masih dari proses catch up. Ya, dari internal security sendiri mereka masih proses catch up. Dan kejadian dari internal security sendiri itu 85% sebenarnya 80% itu sebenarnya kejadian atas karyawan yang tidak tahu sebenarnya dia boleh atau tidak kesengajaan. Oke, baik. Lalu ada contoh-contoh nggak yang mungkin Anda punya yang memang ini kebocoran dari dalam penyebabnya? Dari dalam, contoh-contoh mungkin seperti kita ada corporate espionage case misalnya di Indonesia, salah satu industri tertentu, dan kami di situ kita melakukan instalasi solusi kami dan kami menemukan bahwa user tersebut adalah pekerja dari perusahaan kompetitor yang lain. Dan kita melihat gimana caranya dia mengambil data dan mengirimkan data tersebut seperti marketing plan dan marketing campaign kepada perusahaan induknya. Oke, kalau tadi spionage ya, kalau misalnya yang survei ini menyebutkan juga ancaman internal terjadi pada wealth management Morgan Stanley ya, dan aksi ilegal karyawan ke informasi pelanggaran AT&T. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana nih soal yang ini? Memang apakah betul juga dari internal yang seperti spionage tadi atau memang seperti apa? Kalau ini sebenarnya mereka dengan sengaja untuk mencari benefit pribadi. Jadi mereka mengambil customer database ini dan untuk menjualnya ke pihak luar. Seberapa besar tapi ini dampaknya akhirnya, kayak pengerusakannya seperti itu? Oke, kalau untuk pendampakannya sendiri sebenarnya untuk materi mungkin tuh bisa dilihat dari Morgan Stanley case, saham mereka turun 3% langsung. Ya, itu dari materi dan tentunya dia akan mendapatkan denda-denda dari otoritas terkait. Dan yang imateri ini yang sangat besar karena loss of customer confidence dan juga reputasi perusahaan akan
damaged by that. Oke, baik, ini sangat penting berarti Pak Michael ya. Nah, kita ada satu informasi dulu untuk pemirsa seputar pentingnya security system ini. Ya, dan pemirsa berbicara seputar solusi atau produk keamanan IT. Belum lama ini sebuah lembaga riset Statista merilis data tren pertumbuhan belanja produk keamanan IT secara global. Perlahan tapi pasti, penjualan sejumlah produk keamanan di sektor teknologi informasi diramalkan meningkat seiring bertambahnya ancaman keamanan internet serta jaringan perusahaan. Kita lihat trennya berdasarkan sumber statista.com di tahun 2014 hingga 2018. Kalau Anda bisa lihat di sini tren belanjanya itu meningkat dari tahun 2015 itu adalah 35 miliar dolar ya yang diperlukan di tahun 2015. Kemudian tren ini terus meningkat menjadi 2016 menjadi 37 miliar dolar atau meningkat sebanyak 2 miliar dolar maksud saya. Kemudian tahun 2017 juga terus meningkat menjadi 40 miliar dolar dan trennya ini terus meningkat bahkan jumlahnya mencapai 43 miliar dolar di tahun 2018. Nah, kalau kita lihat dari total belanja produk keamanan ini ya bahwa kategori secure content and threat management ini ternyata paling laris digunakan. Ini menembus mencapai 68%. Ini yang tadi kita bahas untuk masalah threat management atau internal threat seperti itu. Nah, artinya kebutuhan untuk mengamankan konten serta mengelola ancaman ini baik dari internal maupun eksternal menjadi satu kebutuhan yang utama dari keamanan IT. Yang berikutnya adalah identity and access management sebanyak 16%. Setelah itu disusul oleh security and vulnerability management sebanyak 14%. Kalau Anda lihat di sini, ini mungkin Dtex menjadi salah satu bagian dari kategori ini. Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Michael. Pak Michael, kira-kira Dtex di bagian yang mana? Secure content atau identity and access management atau security vulnerability? Dengan konteks solusi kami, sebenarnya kami bisa memasuki ketiga-tiganya, Pak. Justru ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya bisa juga. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi sekarang mengenai secure content. Konten apa itu kan data privasi, ya, data rahasia perusahaan. Kita bisa membantu dalam pengamanan hal tersebut. Okay. Untuk identity dan access management, apakah mereka menyalahgunakan akses mereka di dalam perusahaan, misalnya mereka sudah diberikan kewenangan tapi mereka salah gunakan atau tidak, itu kita juga bisa membantu dari segi tersebut. Anda baru saja dapat pendanaan dan bahkan pindah jadinya ke Silicon Valley. Untuk apa saja alokasi dananya nanti? Tentunya dengan perkenalan kami yang sangat pesat dari Asia Pasifik dan Eropa, pendanaan itu untuk kami masuk ke pasar Amerika Serikat. Ya, dan disitulah kami memindahkan headquarter kami di situ, dan tentunya sebagian besar dari dana tersebut itu untuk perkembangan market di Amerika Serikat dan juga untuk mempertahankan research dan development produk kami untuk menjadi pioneer dan juga pemimpin di internal security. Jadi so far ini nanti ekspansinya hanya akan di Amerika atau ada rencana ekspansi ke tempat lain? Untuk sekarang memang dari dulu kita fokus di Asia Pasifik, terus ke Eropa dan sekarang ke Amerika. Dan juga mungkin dari Eropa nanti dari headquarter kita akan coba lihat mungkin ke South America atau ke Kanada juga bisa. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kami di sini sudah selama 9 tahun. Sebenarnya tim kami sudah sangat capable di sini dan tentunya kami juga mendapatkan sokongan dari pusat. Tapi responnya dengan klien di Indonesia bagaimana? Klien respon di Indonesia sebenarnya sangat bagus. Cuma di Indonesia ini perlu banyak education, program awareness, ya mereka bisa lebih tahu mengenal apa sih insider threats. Ya, kan sering terjadi juga, misalnya kita apply satu credit card, yang lain bisa menelpon semua. Ini kan ada masalah seperti itu. Dan ini bisa dideteksi melalui ini tadi ya. Baik, terima kasih Pak Michael sudah berbagi bersama kami di Tech Now. Sukses.